Di sini harus ada 3,8 juga. Di bawahnya harus ada 3,8 juga. Sampai di kaki yang ini. Kita lihat kalau dalam posisi sleep seperti apa dia. Apakah masih ada tegangan? Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Bagaimana cara kita mengerjakan handphone yang rusaknya tidak ada tampilan, baik itu tidak ada gambar ataupun tidak ada cahaya. Baik, kawan-kawan sekalian. Di sini sudah saya siapkan sebuah handphone. Ini handphone normal nyala. Ya. Jadi kita akan ambil datanya dulu. Apakah atau bagaimanakah sebenarnya handphone yang hidup itu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, untuk kita mudah memperbaiki sesuatu yang rusak, kita harus tahu terlebih dahulu sesuatu tersebut dalam keadaan normal. Baik, langsung saja ini kita akan bongkar. Ya, ini kita lihat dulu lah ya. Kita lihat dulu bahwa ini handphone normal. Kita akan siapkan skematiknya. Kita akan siapkan Borneo skematiknya Xiaomi. Nah, jadi kalau dalam posisi seperti ini, kawan-kawan misalnya nggak paham tipe handphone ini, atau nggak bisa dibuka karena ini sudah posisi bermasalah, misalnya posisi mati, kawan-kawan bisa foto nanti mesinnya atau bagian belakangnya seperti ini. Kita cek lewat Google Play Store, Google Lens. Ya, kalau ini masih bisa masuk, kita lihat ini Xiaomi berapa, ada modelnya Redmi 5A. Oke, di Borneo kita buka Redmi 5A. Redmi 5A. Kita buka hardware solution, ya. Yang pertama nanti akan kita cek, akan kita cari datanya, kita cari tahu sebenarnya handphone normal untuk lampu itu bagaimana sih, kan gitu ya. Ini LCD light. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita menghadapi suatu handphone tersebut sebenarnya nyala, tapi nggak nampak sama sekali, gitu. Nggak nampak sama sekali. Nah, yang pertama harus kita lakukan, ya. Pertama kali harus kita lakukan adalah memastikan si handphone ini nyala atau tidak. Tentu untuk mengetahui nyala tidaknya kita menggunakan berbagai macam indikator. Yang pertama paling tidak kita cek menggunakan power supply. Apakah arusnya arus normal? Ditekan mulai dari 50 tutut naik 150 200 goyang naik turun begitu ya. Sampai nanti dia standby. Jadi kawan-kawan juga harus tahu arus handphone normal itu seperti apa. Baik, ini kita bongkar saja. Oke, ini kita matikan. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan sekalian dalam belajar memahami ilmu servis handphone ini, kawan-kawan bisa mencari handphone murah yang hidup normal. Kemudian paling tidak kita, wah ini tidak ada bautnya ini, piye ini. Tidak ada bautnya sama sekali ini. Kita cari tahu handphone tersebut kalau kan normal tuh arusnya seperti apa gitu. Jadi menyesuaikan dengan cara kerja yang kita pelajari, SOP yang kita pelajari. Nih di sini juga akan saya contohkan ya kawan-kawan sekalian. Jadi walaupun ini materinya lampu, termasuk nanti untuk lampu flash ini, lampu flash. Tadi ada Bang siapa tanya di grup ya, SOP kerusakan lampu flash. Memang sebelumnya belum pernah kita bahas itu. Bang Dedi kalau nggak salah dari Toba. Oke, mesin normal. Baik, kita akan menggunakan kabel boot untuk memudahkan kita dalam menyalakan handphone ini ya. Nah ini kabel bootnya. Oke, ini kita akan lihat handphone normal itu arusnya seperti apa, gitu ya.
Jadi kawan-kawan biar terbiasa nantinya. Nah, ini akan kita hidupkan. Kawan-kawan sekalian, ya, sering-seringlah berlatih memperhatikan kenaikan atau pergerakan arus. Begitu kita kasih tegangan 4 volt. Ingat, ini tadi hari ini ya, saya ngelihat banyak beberapa kawan-kawan ngidupin handphone pakai 3,6 volt. Ya nggak bisa, bos. Ngidupin handphone pakai 4,9 volt, hampir 5 volt. Ya jangan, bos, terlalu tinggi. Jadi standar 4 volt. Setuju ya? Baik, ini lalu kita on kan. Nah, di sini kebetulan ada test point-nya, ya. Ada test point-nya. Test point-nya untuk mengkonsletkan bagi kawan-kawan yang baru mulai ya, baru mulai belajar. Yang perlu kita konsletkan itu adalah bagian atau jalur switch on off-nya. Nah, ini kan konektor on off ya. Konektor on off, konektor volume. Tinggal kita short-kan. Oke. Nah, ini kita coba on-kan dengan cara mengkonsletkan. Jadi satu pinset kawan-kawan itu di sini. Tinggal kita coba aja salah satu ya. Untuk menghidupkan ini kita coba. Ingat, sumber tegangannya tadi berasal dari kabel boot ini. Kabel boot. Jadi sama dengan plus minusnya sama dengan baterai ya. Menggunakan power supply 4 volt. Jadi tahap-tahapnya ini betul-betul untuk kawan-kawan pemula nih. Untuk yang sudah paham sambil nyimak dulu. Nah, kemudian kita on kan dengan cara mengkonsletkan salah satu dari kaki yang ada di sini. Kalau kita nggak tahu atau kalau memang kita pengen cari di Borneo schematic, ya tinggal dibuka ya, di Borneo schematicnya jalur on off seperti ini. Nah, ini dapat Xiaomi Redmi 5A jalur on off. Yang merah ini yang paling pinggir ya, kalau kita, dari posisi handphone kita ini berarti yang paling kanan ya, ini titiknya, ini adalah jalur on off. Tinggal kita konsletkan antara on off ini dengan ground. Ini lubang baut ini ground. Oke, sekarang kita langsung coba. Kita tadi udah tahu di sini adalah jalur ya, dikonsletkan seperti ini. Set. Berapa kenaikan arusnya? Nih, perhatikan kawan-kawan. 31 tadi, paling kecil 31. Nah, mulai naik di angka 100, 150, 200 sempat ya, kurang lebih sampai 200, paling tinggi tadi 210 ya. 290, 400. Nah, angka yang kita lihat ini ada maknanya. Ada maknanya. Siapa yang sudah mulai bekerja, siapa yang sudah mulai mengeluarkan tegangan ya. Tapi tadi di angka 30. Artinya apa? IC power mulai bekerja itu di 30 mA di handphone ini. Ingat, di handphone Xiaomi Redmi 5A ya, 5A. Nah, sudah? Oke, ini handphone menyala, sedang loading karena pakai kabel boot ya. Ini pakai kabel boot masih. Kita akan melanjutkan pengukuran lampu LCD light. LCD light-nya mana nih? Deket sini ya. Nah, syarat-syarat lampu untuk bekerja. Ini jangan sampai ketipu lagi, salah-salah lagi nanti ya. Warna merah nih, VPH PWR. Jadi VPH PWR itu tegangan kerja untuk IC lampu. Ini hampir seragam kawan-kawan di semua handphone. Ini IC lampunya. Jadi VPH PWR ini jalan, masuk ke lilitan. Jadi di sini sudah ada 3,7 sampai 4,2 volt. Kita ukur ya, kita ukur. Kebetulan blok ini nggak ada tutupnya. Saya akan sesuaikan gambarnya dengan Borneo. Posisi PCB. Oke. Nah, ini. Kita lihat di sini ya, 3 layar sekaligus kita sesuaikan. Ini handphone masih hidup. Ingat, ketika dapat kasus bisa nelpon, ada notifikasi, kemudian seolah-olah ya, bukan seolah-olah, memang handphone itu hidup, tapi tidak ada gambar, tidak ada lampu sama sekali. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan lampunya dulu. PLN-nya harus hidup dulu. Nah, syarat PLN-nya di sini. Kawan-kawan lihat, di sini ada lilitan. Agak beda ya ini ya mesinnya ya. Sorry, ini di bagian bawah dia nih. Ya, di blok ini masih ketutup. Masih ketutup nih. Matiin dulu ya, biar kita bongkar dulu kalengnya. Kalengnya kita bongkar. Di sini ternyata dia.
Pelan-pelan aja buka kaleng lah. Ini pantesan beda bloknya gitu kan ya. Aduh, Mbah Tommy wes tua ya. Udah tua ya kayak gini kawan-kawan. Oke. Ada sobek ya. Ada sobek, padahal udah hati-hati banget. Ini aman ya, insya Allah aman. Oke, kita bandingkan dengan di Borneo nih, sama ya. Oke, kita nyalakan sekarang. Ini handphone hidup. Nanti kita punya banyak handphone KO. Hidup. Ingat, ini SOP pengerjaan kerusakan lampu. Jadi kalau kita tidak melihat, sekali lagi kawan-kawan yang baru bergabung, apa yang dilakukan Mbah Tommy ini? Yaitu pengerjaan lampu. Lampu ini kita jadikan fokus pertama ketika dapat kasus, misal tidak ada tampilan, tidak ada lampu sama sekali. Jadi lampunya dulu, jangan tampilannya. Tampilan nanti nomor 2. Oke, sekarang kita ukur ya. Kita ukur ini udah full design, sudah ya. Nah, kita ukur. VPH/PWR harusnya ada 3,7 volt. Berapa volt? 3,8 ya. Kita bulatkan ke atas ya. Ini 3,8. Ada. Di sini ada? Di sini harus ada 3,8 juga. Di bawahnya harus ada? Harus ada 3,8 juga. Sampai di kaki yang ini. Bisa enggak ininya ada? Kena ya. Di kaki IC lampunya masuk dia. Di lilitan ini juga harus ada. Di kakinya ini. Ini cuma enggak kena kayaknya, susah. Ya, tipis ya. Di sini juga susah. Karena ini di kakinya ini harus pakai pisau ini. Coba saya pakai pisau ya. Nah, pisau kan tipis nih. Masuk ya. Tapi enggak karena kabel saya enggak pas nih. Ini udah pas ya. 3,8 juga di sini di kaki lilitan. Sesuaikan dengan di Borneo. Termasuk VPH/PWR itu di jalur yang warna merah juga masuk ke dioda ini kawan-kawan. Oke? Masuk dia. Nah, jadi ketika kita dapat kasusnya itu sesuaikan. Ingat, ini sumber tegangan kerjanya ya. Jadi tegangan harus masuk 3,7, 3,8 dulu di IC lampu ini, ya. Di sini 3,7, 3,8, 3,9 enggak masalah. Begitu masuk tegangan 3,7 volt tadi VPH/PWR, maka akan diolah oleh IC lampu ya. Diolah, kemudian ini nanti sebenarnya ada feedback di sini. Di sini kawan-kawan lihat jalur warna ungu. Jalur warna ungu dulu. Apa jalur warna ungu ini? Kita lihat. LED A atau LED plus kalau di handphone lain. Ada LED A. Jadi LED A tanpa dipasang LCD besarnya 3,7 atau berapa? Belum tahu ya. Belum tahu. Kita ukur dulu nih di sini dia. Di kaki dioda yang satunya. Ini kan arus masih jalan nih. Harus masih jalan. Kita ukur sekarang LED A di kaki dioda yang bawah, yang ini. Berapa volt? Naik loh. Ya, ingat, ini naik loh. Jadi tidak sama nih dengan di kaki di sini. Kita lihat. Sama. Jadi pastikan dulu. Ya, kita pastikan dulu. Di sini berapa tadi? Ulangi lagi, kita ukur. Sekarang terukurnya berapa? 3,9 stabil? 3,95, 96 fix ya. Supaya apa? Supaya kita bisa pastikan nanti sama enggak besar VPH/PWR dengan LED A tanpa dipasang LCD. Ya. Kita tunjuk di sini. Nih, saya ulangi 3,95. Di sini 3,9 berarti sama. Gitu. Ini tanpa kondisi dipasang LCD. Kemudian di kaki ini berapa nih? Kaki warna biru ada nggak tegangan? Ada nggak? Jalur PWM. Jadi PWM itu pulse width modulation. Fungsinya ya, mengatur tingkat kekontrasan, kecerahan, naik turunnya, ya. Supaya apa? Nanti bisa menghemat listriknya, ya. Kemudian kontrol kecerahan jadi enak, kontrol kontrasnya ya enak kan gitu ya. Terang gelapnya enak gitu. Jalur PWM ini. Jadi kawan-kawan sekalian, kita ulangi. Ini arus masih, ini handphone standby mati nih. Bukan standby mati, tidur, sleep. Ya.
Ini handphone sedang sleep. Tadi tegangannya. Nah, kita lihat kalau dalam posisi sleep seperti apa dia. Apakah masih ada tegangan? Ingat, sekali lagi saya pesankan sering-sering buka handphone yang normal lalu diukur. Ada tegangannya? Ada, tetap ngalir. Kan VPA PWR. VPA PWR tetap ngalir walaupun handphone posisi sleep. Ya, tetap standby dia. Tapi untuk jalur LED A-nya kita lihat. Masih sama? Sama juga. Oke? Nah, diingatkan. Untuk PWM tidak ada tegangan. Oke? Nah, kemudian kawan-kawan akan tadi melihat jalur warna ungu ya. Jalur warna ungu itu di kakinya ini, di sini LED A. LED A-nya di sini. Di sini. Di sini. Nggak ada dong di sini. Wong ini kan jalurnya, ini groundnya. Nggak ada. Jadi di sini ya, kemudian di sini ada ya, ada. Sini ada. Nah, sampai di konektor LCD. Ya, kita lihat dia masuknya ke konektor LCD. Sedangkan nih LED A doang nggak bakalan bisa nyala. Harus ada, kalau LED A ini positifnya LED plus, maka harus ada LED min, LED K. LED A itu LED anoda, LED K itu LED katoda. Ada tegangan enggak? Ya, ada tegangan enggak? Nih, kita lihat. Di mana dia? Oke, di sini ya. Di dua kapasitor itu. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena kan tegangan baru bisa hidup, baru nyetrum harus ada groundnya. Jadi LED K ini adalah groundnya. Dia nggak ada nilai, nggak ada tegangan. Yang ada tegangan adalah LED A. Oke, kalau kita lihat LED K-nya tadi masih ada ya, masih ada di sini. Oke, ini tanpa dipasang LCD. Ingat, tanpa dipasang LCD. Sekarang ya, kita pasang LCD-nya. Jadi ini syarat-syarat kerja dari lampu. Dan ini kawan-kawan hampir sama di semua handphone. Ya. Lihat, jalur LED K-nya tetap berasal dari mana? Dari IC lampu. IC lampu distabilkan oleh ini resistor ini. Terus jalan dia ke bawah tadi, langsung masuk ke soket LCD. Red di sini. Oke? Nah, sekarang kita nyalakan ini dengan LCD. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial service handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 4,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.